mulai gitu ya? Kuat lagi, kuat lagi. Oke. Berapa orang mas? Satu orang korban, Pak. Loh, di kapal cuma satu orang? Cuma satu orang ya di kapal. Oh, yang sisanya nggak ada di kapal? Nggak ada. Nggak ada. Ini cuma sendiri? Sendiri. Kalau yang ini Pak, yang 2 orang ini? Kalau yang ini ada tiga. Ada tiga. Ini adalah nanti yang bawa kapal, yang benerin kapal. Lagi, yang Ya. ikut sama kapal ini juga? Kita bawa dari sini Oh, itu memang cuma sendiri dia? sendiri. Dari awal? Dari awal, dari malam itu berangkat itu sendiri. Nanti dijelaskan oleh ada kantor juga. Oh, gitu ya, kapal juga. Juga mungkin sebenarnya ada beberapa orang. Jadi memang yang 3 orang itu termasuk anaknya dia itu lompat melamar diri kan masih dekat di kampung tuh. Oh, Kampung Bio itu akhirnya kena. oh dia mungkin bisa balik kampung. Pas sampai menengah dan tanya. Dari Darwin yang perbaiki pak? Saya sendiri Pak, Oh, betulkan dia punya kapalnya, iya. termasuk mesinnya Pak. Iya. Akhirnya jalan Jadi sambil selama 6 hari itu bapak perbaiki, bapak komunikasi, Iya, dikasih ini baru dia suruh bapak jalan. iya. Itu kira-kira jarak kapal sampai di Australia Pak, masih di luar jauh sekali? Masih Atau bapak sampai di Sulihat bibir muka pantai? sekali. belum masih jauh. Jauh ya? Iya. Nah, itu Bapak dengan apa? Tentara laut juga ketemu dengan orang Australianya. Iya, Dong kasih kapal sandar lah, kasih arahan. iya. Terus apa Bapak selama apa dalam 4 minggu itu Bapak makan apa saya? Nah, kalau dalam perjalanan dari kampung ke sini tidak ada persiapan bahan makanan, saya makan rumput laut yang lewat di atas air laut saya makan Pak. Iya. Minumnya air laut saja. Iya. Dan itu Bapak sendiri di atas kapal? Iya, saya sendiri. Jadi tidak ada apa komunikasi sama sekali dengan Iya, ini. tidak ada. Terus jadi di atas kapal itu Bapak kayak hidup sendiri gitu. Iya, Sampai tunggu nanti kapal ini berlabuh di mana iya, kayak. iya. Saya sendiri saja. Terus waktu yang dikasih alat untuk telepon itu Bapak hubungi siapa? Nah, saya pertama hubungi keluarga di kampung. Iya. Dan kalau yang dari apa polisi Australia dengan SAR Australia dong punya sikap ke Bapak bagaimana? Baik sekali Pak, Baik. mereka kasih bantuan makanan yang bagus. Iya. Ya. Mereka tanya asal saya dari mana, saya kasih tahu, oh ya sudah. Akhirnya dikasih makan, minum, sampai pulang pun masih dikawal, sampai tadi pagi juga masih diikuti. Baik. Jadi nelayan ini sebetulnya prosesinya sudah 4 minggu yang lalu, ya. Namun kami mendapat informasi yaitu pada tanggal 23 Desember, ya, waktu kira-kira pada pukul 22.06 waktu Indonesia Timur. Kami terima laporan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang bahwa di wilayah Ambon ada satu nelayan yang hilang. Satu nelayan yang hilang, bukan nelayan, pencari ikan yang hilang dengan kapalnya. Itu sudah terapung-apung selama 3 minggu, ya. Tapi informasi ini sepertinya tertutup oleh kami pada saat itu, sehingga pelaksanaan operasi SAR kita mulai pada pada tanggal 24 kemarin, ya. Kita laksanakan itu operasi, dan hari ini adalah hari yang ketiga pelaksanaan kegiatan kita, yang nantinya hari ini kita ulangi, di hari ini kapal tersebut kita temukan, ya. Kapal tersebut kita temukan pada pukul 05.15 waktu Indonesia Timur. Kita temukan dengan mempergunakan 2 alut dari Bakamla
satu alut yaitu KN Ular Laut. Kemudian yang kedua kapal Basarnas KN SAR Barata. Ya, kami bertolak dari Tual, kemudian tiba di Samlaki untuk rehat sejenak dengan cuaca kita ingat, cuaca juga kita ingat. Kemudian besok harinya kami langsung berangkat untuk pelaksanaan giat operasi SAR. Kami berangkat kemarin malam, ya, kemarin malam kami berangkat pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, dan alhamdulillah tadi pagi kita sudah temukan korbannya pada pukul 15.15 waktu Indonesia Timur. Korban langsung dievakuasi naik di atas kapal Basarnas. Kemudian ular laut mendampingi, dan prosesi pengambilan korban juga sangat luar biasa karena keadaan cuaca yang kurang memungkinkan, sehingga pada pukul 13.00 KN SAR Barata ini langsung kembali ke Samlakin yang membawa satu orang korban atas nama Antonius yang dicari-cari selama sampai sekarang 4 minggu sudah ke hitungan harinya, dan alhamdulillah kita dapatkan dengan selamat. Dan malam ini sudah kami dapatkan korbannya, dan insya Allah mungkin esok hari keluarganya akan menjemput dia, akan dibalikan ke Ratu. Demikian kronologisnya, dan kami dari tim SAR bersama potensi SAR termasuk Bapak KSOP, kemudian dari Angkatan Laut, kemudian dari Bakamlah yang sekarang sudah belum sandar kapalnya, sementara prosesi sandar, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh potensi SAR yang membantu di dalam pelaksanaan pencarian ini, di mana kami tidak bisa bekerja dengan baik tanpa ada sinergitas dari TNI, Polri, kemudian dari Pasa Bandar yang membantu prosesi untuk mendapatkan korban itu dalam keadaan selamat. Demikian. Ada pertanyaan? Korban ditemukan di mana tepatnya? Ya, korban ditemukan masih di dalam perairan Australia. Ya, kami sampaikan bahwa kami pada pukul 02.00 kemarin, ya kemarin pagi 02.00 telah diberikan kebebasan dari RCC Australia dan AMSA, ya, bahwa Basarnas bisa masuk mengambil korban tanpa ada clearance. Ya, harusnya pada saat kita mengambil korban di wilayah teritorialnya negara lain itu harus clearance karena urgent, sehingga clearance menyusul, sehingga kami dibiarkan masuk selama 24 jam. Nah, tidak lepas dari 24 jam. Setelah itu kami ngambil korban dengan aman, tidak ada ini. Ya, yang jelas korban ini sudah dibantu oleh Australia pada saat pelaksanaan pada saat terapung-apung, dia telah diberikan IPEP, Emergency Position Radio Backup, untuk menentukan posisinya, untuk bisa kita ketahui posisinya masih di sini. Yang kedua, dikasih HP satellite untuk bisa berbicara dengan tim SAR Basarnas agensi di Indonesia, Basarnas Pusat dengan Basarnas Ambon. Kemudian diberikan BBM 200 liter untuk bagaimana bisa menempuh ke ke pulau yang terdekat. Namun mungkin haluan apa segala macam, padahal sudah diberikan kompas dan tidak bisa juga kapal itu. Ternyata kapal itu sudah rusak, ya, sehingga kita tiba di sana. Untung kita cepat tiba, kalau terlambat mungkin orangnya juga akan meninggal. Saat ditemukan korban dalam kondisi ditemukan korban dalam kondisi sehat walafiat, walaupun itu sudah melemah karena sudah 4 minggu, hampir 4 minggu untuk dia bisa bertahan, tapi dikasih makanan dari Australia, ya, persediaan makanan Australia dan persediaan minuman. Demikian. Masih ada pertanyaan? Mungkin ada temuan dengan yang bersangkutan, mungkin ada kronologis terjadi hanyut ini. Ya, jadi kapal ini drifting, ya. Drifting itu pada saat kapal itu berlabuh, tiba-tiba ada badai yang terdapat di perairan Larantuka dan melepaskan jangkarnya. Dia lepaskan jangkar, tidak bisa mengendalikan lagi, hanyut sampai ke Australia. Kalau saya hitung-hitung hanyutnya itu sampai 320 menit. Sangat luar biasa, jadi selama 4 minggu. Dan saya yakin bahwa orang ini memang kuat juga, sampai 4 minggu terapung-apung seperti itu, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa sama dia. Jadi dia ini yang sebenarnya dari nelayan dari mana? Nelayan dari Larantuka Flores. Larantuka. Iya.
Larantika Flores. Tapi perusahaan kapalnya ini ada di Jakarta. Namun perusahaan kapal sudah tidak mau mengurusi itu, sehingga kami dari tim SAR berusaha untuk bagaimana mengambil minimal orangnya. Tapi alhamdulillah kita ambil orangnya, kapalnya ikut tenggelam. Terima kasih. Masih ada masukan? Kapalnya jenis apa? Kemudian Bapak punya himbauan untuk nelayan terkait dengan bencana La Nina kan? Ya, baik. Jadi kapalnya itu jenis KLM, kapal motor, kapal layar motor. Ya, jadi jenis KLM yang mana tonasenya 19 ton. Sangat besar juga, minimal panjangnya sekitar 28 meter. Ya, besar kapalnya. Dan itu tenggelam karena air masuk ke gearbox, tidak bisa diatasi, mesin mati. Itu. Kemudian saya himbau kepada masyarakat, ketika cuaca tidak bisa kita kendalikan, janganlah kita keluar, istirahat dulu, kenali dulu cuaca yang ada. Karena cuaca ini kita tidak menentu, apalagi mulai dari bulan November sampai Januari ke depan, itu kan istilahnya prosesi La Nina. Jadi prosesi La Nina ini adalah hujan yang sangat deras, yang turun yang tidak terkendali. Kalau bila terjadi itu, otomatis untuk di darat akan terjadi banjir, dan itu semuanya kita harus paham. Terjadi hujan di laut juga akan memberikan terasa tidak nyaman ke nelayan kita untuk berlayar. Makanya itu kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan saya ini, kalau boleh cuaca buruk jangan keluar dulu, jangan dipaksakan dulu. Ya, mencari rezeki masih ada besok daripada nyawa kita hilang. Saya kira itu saya, Mas. Oke, selesai. Bisa yang teman-teman, Pak Monici, anggota yang ikut bisa kumpul di sini, kita tutup operasi. Luar biasa perjuangan. Ya. Jaraknya sangat jauh. Ya. Jaraknya sangat jauh. Luar biasa. Jadi perjalanannya itu sama dengan berjalan dari sini ke Jakarta. Bisa mencapai 458 mil. Luar biasa perjalanannya, dan tidak ada kapal Basarnas yang berjalan seperti itu pada satu kasus. Tepuk tangan dulu untuk Barat. Baik, untuk malam ini karena korban sudah ditemukan dengan selamat dan sehat, sudah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan, sehingga kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh yang terlibat di dalamnya, TNI, Polri, dan Kepala Sabandar yang ada, sangat membantu pelaksanaan tugas kita di sini, termasuk Bakamla, ya, Bakamla dengan KN ular lautnya dalam membantu penemuan korban tadi pagi 05.15 waktu Indonesia Timur. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih. SAR adalah jiwa kita, kemudian jiwa kita ini adalah kemanusiaan. Saya kira itu saja dari saya. Sebelumnya sekali lagi saya banyak terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat di dalamnya, termasuk TNI, Polri, Sabandar, kemudian ABK saya yang sangat gagah ini. Semoga kebersamaan dan sinergitas ini bisa berlanjut dengan panjang begitu. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya.